Perceive yang nyata, expected yang diharapkan. Iya, jadi expected itu kan kita berekspektasi, kita mengharapkan sesuatu ya kan. Makanya expected service itu pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan, sedangkan perceived service itu benar-benar apa yang mereka terima. Terus di sini kalau misalnya expected service-nya itu lebih kecil daripada perceive-nya, maksudnya apa yang mereka harapkan itu lebih, maksudnya perusahaan bisa memberikan lebih dari apa yang konsumen harapkan, itu berarti pelayanannya bermutu. Tapi kalau misalnya apa yang perusahaan berikan itu kurang dari apa yang konsumen harapkan, itu pelayanan tidak bermutu. Tapi kalau equal atau sama, itu berarti pelayanannya memuaskan. Nah, service quality ini adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan. Paham toh di sini? Jadi kalau misalnya harapannya lebih besar daripada yang didapatkan, itu berarti tidak bermutu. Tapi kalau harapannya lebih kecil dari apa yang diharapkan, salah. Harapannya lebih kecil dari apa yang didapatkan, itu namanya bermutu. Kalau sama, itu memuaskan. Terus, bentar saya absen ini. Nah, di sini, ini loh, dimensi kualitas pelayanan dari para suraman, ada 5, apa aja ini, ayo. Bahasa Indonesianya apa? Masih ingat dah? Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Mbak. Iya. Masih ingat toh masing-masing apa? Tangible itu harus berwujud. Reliability itu berarti apa? Keandalan itu apa maksudnya? Ingat enggak? Keandalan maksudnya apa? Kinerjanya. Ya, Mas. Keandalan itu maksudnya sesuai dia perusahaan bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang mereka janjikan atau enggak, itu keandalan. Kalau responsiveness, ketanggapan, itu maksudnya apa? Ya, pelayanan yang cepat. Terus, habis itu assurance, itu apa? Jaminan bahwa karyawan itu kan memiliki kompetensi, maksudnya uh, memiliki pengetahuan yang cukup untuk melayani pelanggan kan, itu jaminannya di situ.
Terus kalau empati apa? Empati, ya perhatian yang tulus kepada konsumen ketika melayani kan harus tulus dengan ikhlas. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari 5 dimensi kualitas jasa ini? Nah, yang lain? Kalau enggak, saya lanjutkan ya. Di sini ada yang namanya kesenjangan kualitas pelayanan. Jadi, kenapa sampai para suraman dan kawan-kawan itu bisa apa namanya, menciptakan. Mereka mengemukakan tentang model service quality itu karena di penelitian mereka menemukan adanya 5 gap kesenjangan dalam kualitas pelayanan. Jadi ada gapnya. Yang pertama itu gap persepsi manajemen. Jadi di sini itu gap persepsi manajemen itu maksudnya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Jadi misalnya konsumen itu pengennya A, tetapi perusahaan menganggapnya konsumen itu pengennya B. Nah, di situ kan ada kesenjangan kan berarti enggak cocok, enggak sesuai antara persepsi manajemen tentang apa yang diinginkan konsumen dengan apa yang diinginkan konsumen sesungguhnya. Itu gap yang pertama. Terus kalau yang gap spesifikasi kualitas itu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Jadi misalnya manajemen itu nganggep kalau perusahaan itu harus memberikan pelayanan kayak gini misalnya, pelayanan yang cepat untuk pelanggan. Tapi ternyata sebenarnya spesifikasinya, maksudnya apa yang perusahaan miliki itu tidak bisa memenuhi hal tersebut. Misalnya, kenapa nggak bisa memberi pelayanan cepat? Mungkin karena karyawannya kemampuannya belum sampai situ. Jadi misalnya targetnya perusahaan persepsinya harus bisa melayani konsumen dalam waktu 10 menit misalnya. Tapi ternyata karena kemampuannya karyawan itu belum sampai situ, belum sesuai standar itu misalnya, mereka bisa melayani selama 15 menit. Padahal misalnya rata-rata perusahaan lain juga selama 15 menit.